Hampir mustahil bagi Peter untuk mengetahuinya. Karena meskipun aura bisa membantunya mendeteksi situasi, itu tidak memungkinkan dia untuk benar-benar melihat segala sesuatu melalui aura. Semuanya hanya bisa dirasakan melalui aura. Namun untungnya, ini adalah waktu makan di penjara, dan semua narapidana sudah ada di sini. Tama baru saja memperhatikan para tahanan di sini. Karena tidak ada Peter di sini, dia dapat menggunakan energi spiritual untuk memeriksa area lain dan orang lain di luar restoran. Ini seharusnya menjadi lebih mudah. Begitu dia memikirkan hal ini, dia diam-diam melepaskan energi spiritualnya, melewati area penjara pertama dan kedua, dan mulai menjelajahi seluruh penjara. Energi spiritual Tama melewati area penjara dan berjalan ke lantai paling atas terlebih dahulu. Ini semua staf penjara. Setidaknya ada 70 atau 80 orang saat ini. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak di penjara, dan tidak ada sel yang dapat menahan orang di penjara. Ada ruangan terkunci, dan staf bertugas di pos mereka atau makan di kantin staf. Jadi Tama mencari tingkat yang lebih rendah dengan energi spiritualnya. Setidaknya ada 100 orang yang bekerja di tingkat bawah. Tapi orang-orang ini sibuk bekerja atau makan, dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang di penjara. Tama terkejut dan berpikir dalam hati, mungkinkah orang-orang itu dipindahkan ke tempat lain oleh mereka? Bagaimanapun, Peter sudah lama berada di sini. Dan dia belum dikirim ke area penjara dari awal sampai akhir. Masuk akal untuk memindahkannya ke tempat lain. Namun, Tama juga merasa keluarga Rothschild diam-diam mengendalikan Peter dan mengirimnya ke sini. Karena mereka pasti tidak ingin dunia luar mengetahuinya. Dalam hal ini, cara terbaik bagi mereka adalah mencoba untuk tidak memindahkannya lagi setelah dia menetap. Pada saat ini, energi spiritual Tama tiba-tiba menyadari bahwa seseorang muncul dari udara tipis dari tanah. Maka dia segera mengumpulkan energi spiritualnya di sana. Secara mengejutkan ditemukan bahwa ada poros elevator yang sangat sempit di sebelah poros pipa penjara. Panjang dan lebar poros elevator ini sekitar 1,5 meter, dan ukuran mobilnya sangat kecil. Hanya sekitar 1,2 meter persegi. Selain itu, poros elevator tidak memiliki bukaan apapun di lantai 1 atau tengah. Artinya langsung dari lantai atas ke bawah tanah. Tama tidak terburu-buru untuk segera menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki ke bawah. Sebaliknya, dia mengikuti orang-orang di lift ke lantai paling atas. Yang lebih keterlaluan lagi adalah lift itu sebenarnya berada di kompartemen tersembunyi di belakang sebuah kantor besar di lantai paling atas. Menurut persepsi Tama, kantor ini merupakan yang terbesar di seluruh penjara. Tampaknya kemungkinan besar itu adalah kantor sipir. Jadi Tama segera menggunakan energi spiritualnya untuk menuruni poros elevator. Tapi yang tidak dia duga adalah bagian bawah tanah terowongan elevator ini sungguh tak terduga. Aura Tama terus turun sekitar 20 meter namun masih gagal menyentuh dasar. Namun, ini sudah merupakan batas yang dapat dicapai oleh energi spiritualnya. Tanah dan bebatuan sepanjang 20 meter, ditambah dengan pondasi beton bertulang, menjadi masalah besar bagi energi spiritualnya. Dan konsumsi energi spiritual semakin meningkat. Namun persepsi pada akhirnya semakin kabur. Jadi, Tama menarik energi spiritualnya pada waktu yang tepat dan bertanya pada Edward. Edward, apa penjara ini memiliki tempat yang relatif tersembunyi seperti ruang bawah tanah? Tidak, Edward berpikir sejenak, aku telah berada di sini selama beberapa tahun. Dan aku belum pernah mendengar tentang ruang bawah tanah di sini. Terlebih lagi, narapidana sepertiku bahkan tidak bisa naik ke lantai 1 setelah masuk, apalagi ruang bawah tanah. Tama mendengar ini, dia menyimpulkan dalam hatinya bahwa Peter kemungkinan besar dipenjara di fasilitas bawah tanah yang tersembunyi ini.
Namun, dia sama sekali tidak dapat mengetahui kondisi spesifik dari fasilitas bawah tanah tersebut. Jika dia ingin turun dari sini, satu-satunya pilihannya adalah mencari cara untuk pergi ke kantor sipir terlebih dahulu. Dan kemudian naik lift tersembunyi dari sana. Jalan rahasia yang penting terletak di dalam kantor sipir. Terlihat bahwa sipir seharusnya menjadi orang kepercayaan keluarga Rothschild. Namun, yang membuat Tama malu adalah dia sulit mengakses lift untuk memastikan apa dia berada di dalam atau di luar penjara. Bagaimanapun, ini adalah penjara modern dengan keamanan tinggi. Berbagai peralatan pengawasan dan keamanan tersebar di seluruh penjara. Sangat mudah untuk memaksa masuk, tapi jika dia ingin menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya, ini sangat sulit untuk mengambil langkah mundur. Meskipun dia meminta Sinta untuk mengeluarkannya sekarang, dan kemudian menemukan sipir di sini dari luar dan mengendalikannya dengan saran psikologis. Hampir mustahil baginya untuk membawanya ke fasilitas bawah tanah. Kau tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa keluarga Rothschild pasti sangat mementingkan tempat ini. Mungkin mereka memperhatikan terowongan elevator yang tersembunyi dan Peter yang dipenjara di bawah sepanjang hari. Bagaimanapun, dia adalah orang yang hidup. Jika dia mengikuti sipir secara terbuka, dia pasti akan diperhatikan oleh keluarga Rothschild. Mereka akan diberitahu bahkan sebelum dia bisa melihat Peter. Sebaliknya, lebih mudah menemukan terobosan dari dalam penjara. Penjara ini adalah benteng keluarga Rothschild. Menurut kelambanan pemikiran mereka, mereka pasti akan fokus menjaga bagian luar. Oleh karena itu, mau tidak mau mengabaikan risiko internal. Pada saat ini, Tama mendengar Raja Obat Terlarang Gustavo berkata kepada bawahannya, "Buat pengaturan, aku ingin menemui sipir setelah makan malam." Gustavo ingin bertemu dengan sipir. Begitu pula Tama. Yang terbaik adalah mencari kesempatan untuk bertemu dengan sipir tanpa diketahui oleh keluarga Rothschild. Namun karena kondisi khusus di penjara, tidak mudah bagi Tama untuk mencapai tujuan tersebut. Tampaknya Gustavo bisa menjadi peluang. Menurut Tama, mendekati Gustavo setidaknya lebih mudah daripada mendekati sipir. Lagi pula, dia dan Gustavo sekarang berada di area penjara yang sama. Jadi, dia bertanya kepada Edward di depannya, "Kalau aku ingin berteman dengan Gustavo, apa ada cara yang baik?" "Siapa? Gustavo?" Edward sepertinya mendengar sebuah fantasi. Dia tersenyum dan berkata, "Kawan, sebelum Gustavo masuk penjara, dia bukan hanya seorang raja obat terlarang besar tapi juga salah satu dari 100 orang terkaya di dunia. Dia juga komandan swasta bersenjata terkemuka di Meksiko. Dia dipenjara di penjara ini untuk orang biasa seperti kita, hampir seperti harimau di sarang kucing. Bagaimana dia bisa berteman dengan orang seperti kita?" Tama tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dalam pandangan Edward, tidak ada perbandingan antara dirinya dan Gustavo. Namun kenyataannya Gustavo tidak ada bandingannya dengan dirinya sendiri. Membandingkan uang, jika aset Gustavo diikuti oleh 2 angka 0, aset tersebut mungkin tidak sebanding dengan miliknya. Membandingkan tim, persenjataan kecil penyelundup obat terlarang tidak ada artinya di depan front kataklismik. Selain itu, Tama bahkan tidak mau berteman dengan pengedar obat terlarang, dan dia hanya memanfaatkannya sekarang. Namun, kata-kata Edward juga menyadarkan Tama. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Gustavo dalam segala aspek, Gustavo jelas meremehkannya di penjara Brooklyn. Dengan kata lain, Gustavo meremehkan siapapun di sini. Sepertinya dia perlu memikirkan matang-matang bagaimana cara mendekati Gustavo. Saat Tama sedang makan dan memikirkan rencananya, dia melihat ke arah Stephen, bos dari area penjara kedua, dan kelompok orangnya dari sudut matanya. Dan mendapati bahwa Stephen dan anak buahnya jelas mulai mengumpulkan lebih banyak lagi.
Awalnya mereka masih jarang duduk. Lebih dari selusin orang berkumpul. Dan 30 atau 40 orang berkumpul di sekelilingnya terlebih dahulu. Mengelilingi Stephen dan orang-orang kepercayaannya di tengah, seolah-olah mereka sedang mengadakan pertemuan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.